Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video presentasi kami, yang mana video ini adalah bentuk tugas mata kuliah akuntansi biaya. Di sini kami akan membahas konsep akuntansi biaya kontemporer, yang mana kami dari kelas 2C D3 akuntansi. Di tugas video ini, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Rahma Fitri Yuniar dengan BP 1901071037, Dian Purnamaningsih dengan BP 1901071040, Pratiwi Rahmi Juwita dengan BP 1901072001, Anissa Kartunada dengan BP 1901072044. Baiklah, kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu konsep dasar just in time. Tahu nggak sih apa itu just in time? Just in time itu adalah filosofi yang dipusatkan pada pengurangan biaya melalui eliminasi persediaan. Semua bahan-bahan baku dan komponen sebaiknya tiba di lokasi kerja pada saat dibutuhkan atau tepat waktu. Produk sebaiknya diselesaikan dan tersedia bagi pelanggan saat pelanggan menginginkannya. Konsep just in time. Konsep just in time itu adalah suatu konsep di mana bahan baku yang digunakan untuk aktivitas produksi didatangkan dari pemasok atau supplier tepat pada waktu bahan itu dibutuhkan oleh proses produksi, sehingga akan sangat menghemat bahkan meniadakan biaya persediaan barang atau penyimpanan barang atau stock cost. Terdapat 4 konsep pokok yang harus dipenuhi dalam melaksanakan just in time. Yang pertama yaitu produksi just in time. Adalah memproduksi apa yang dibutuhkan hanya pada saat dibutuhkan dan dalam jumlah yang diperlukan. Yang kedua, autonomasi merupakan suatu unit pengendalian cacat secara otomatis yang tidak memungkinkan unit cacat mengalir ke proses berikutnya. Yang ketiga, tenaga kerja fleksibel. Maksudnya adalah mengubah-ubah jumlah pekerja sesuai dengan fluktuasi permintaan. Yang keempat, berpikir kreatif dan menampung saran-saran karyawan. Selanjutnya yaitu elemen-elemen just in time. Yang pertama, pengurangan waktu setup dan ukuran lot. Dengan meningkatnya kemajuan industri dan dalam rangka menyesuaikan diri terhadap selera konsumen, semakin banyak tantangan yang harus dihadapi perusahaan. Makin banyak produk yang tersedia dan ditawarkan kepada konsumen, sehingga perusahaan perlu bersikap cepat tanggap terhadap permintaan pasar yang terus-menerus berubah dengan permintaan yang sangat bervariasi dan daur hidup yang semakin pendek. Yang kedua, aliran produksi lancar atau layout. Layout yang baik dapat menghindari pemborosan dan berbagai masalah, sehingga dalam rangka usaha perbaikan penonton layout yang baik perlu diperhatikan. Contohnya, pemborosan yang berkait dengan proses layout, yaitu kesulitan koordinasi dengan jadwal produksi, pemborosan transportasi, akumulasi persediaan dalam proses, dan lain-lainnya. Yang ketiga, produksi tanpa kerusakan mesin, yaitu preventive maintenance, agar dapat hidup dan bertahan dalam suasana persaingan yang sangat sengit, sehingga preventive maintenance harus dilakukan demi keunggulan perusahaan. Serta total productive maintenance, yang mana konsep pemeliharaan yang melibatkan semua karyawan dengan tujuan mencapai efektivitas pada keseluruhan sistem produksi melalui partisipasi dan kegiatan pemeliharaan yang produktif. Selanjutnya yang keempat, produksi tanpa cacat.
Jadi di sini tuh kualitas produk yang dihasilkan pada setiap proses harus tanpa cacat. Artinya, setiap produk yang dihasilkan oleh setiap tahap produksi harus dijamin bagus. Kalau ada produksi yang cacat, tidak boleh dikirimkan kepada bagian berikutnya. Dan bagian yang seharusnya menerima juga hanya boleh menerima produk yang betul-betul bagus. Tanggung jawab kualitas produk terletak pada siapa yang mengerjakan. Kalau setiap bagian dapat menghasilkan produk yang dijamin kualitasnya bagus, maka akan meminimalisi kerusakan produk akhir. Yang kelima, sumber daya manusia atau peranan operator. Yang pertama itu ada kemampuan multifungsi. Jadi, sistem produksi just in time selalu berusaha menghilangkan pemborosan yang terjadi. Salah satu usaha untuk mengatasi pemborosan ini adalah setiap operator harus meningkatkan kemampuan multifungsi sehingga mampu menangani beberapa proses sekaligus. Dan rotasi kerja. Dalam usaha peningkatan kemampuan setiap operator, tambahan latihan dan rotasi kerja dapat direkomendasikan. Yang keenam, menggalang kemitraan bersama pekerja atau hubungan yang otomatis dengan pemasok, yang mana keterlibatan semua pekerja dan pengembangan pikiran bersama di antara pekerja merupakan kunci kesuksesan suatu perusahaan. Samping itu, semakin berkembang keterampilan para pekerja, semakin kuat pula sebuah perusahaan. Yang ketujuh, penjadwalan produksi stabil dan terkendali. Yang pertama itu adalah penjadwalan produksi campuran merata atau mixed production. Penerapan aliran produksi yang lancar dan stabil dengan cara mengurangkan waktu setup, produk layout, preventive maintenance, produksi tanpa cacat, kerjasama yang humoris dengan operator atau pemasok sangat berguna bagi tercapainya sistem produk just in time. Yang kedua, pola bisnis akhir, di mana manfaat produksi campur merata telah dipahami dan tingkat produksi bulanan telah ditetapkan. Tingkat produksi nyata masih dapat bervariasi. Yang selanjutnya, pengendalian cycle time. Bila produksi campur merata diterapkan, diharapkan pos akhir pada jalur akan menghasilkan unit produk setiap selang waktu tertentu. Misalnya nih, 1 menit sekali atau 1 jam sekali. Selanjutnya, production smoothing. Production smoothing adalah cara untuk membuat proses produksi mampu menyesuaikan diri dengan bervariasinya permintaan. Yang terakhir yaitu sistem Kanban. Kanban merupakan kata yang berasal dari Jepang, yang berarti lembar peraga. Kanban dalam sistem produksi Toyota merupakan kartu yang ditulisi berbagai informasi penting guna merealisasi konsep just in time. Sistem Kanban adalah sistem informasi yang melaraskan pengendalian produksi suatu produk yang diperlukan dalam jumlah yang diperlukan dan dalam jangka waktu yang diperlukan pada setiap proses produksi di dalam pabrik maupun di antara perusahaan-perusahaan yang terkait. Selanjutnya kita akan membahas perbedaan sistem just in time dengan sistem tradisional. Yang pertama itu terletaknya pada sistem tarikan dan sistem dorongan. Pada sistem tarikan, yaitu sistem penentuan aktivitas-aktivitas berdasarkan permintaan konsumen, baik konsumen internal maupun konsumen eksternal. Contohnya dalam perusahaan manufaktur, permintaan konsumen melalui aktivitas penjualan menentukan aktivitas produksi dan aktivitas produksi menentukan aktivitas pembelian. Sedangkan sistem dorongan adalah sistem penentuan aktivitas-aktivitas berdasarkan dorongan aktivitas-aktivitas sebelumnya. Pembelian bahan melalui aktivitas pembelian mendorong aktivitas produksi, dan aktivitas produksi mendorong aktivitas penjualan. Selanjutnya, persediaan tidak signifikan dengan persediaan signifikan.
Just in time menggunakan sistem tarikan, maka dapat mengurangi persediaan menjadi tidak signifikan atau sangat sedikit dan bahkan menciptakan nol. Dan sebaliknya, pada sistem tradisional, karena menggunakan sistem dorongan, maka persediaan jumlahnya signifikan sebagai akibat jumlah bahan yang dibeli melebihi kebutuhan produksi, jumlah produk yang diproduksi melebihi permintaan konsumen, dan perlu adanya persediaan penyangga. Perbedaan selanjutnya pada JIT yaitu basis pemasok sedikit, sedangkan pada tradisional yaitu basis pemasok banyak. Pada JIT hanya menggunakan pemasok dalam jumlah sedikit untuk mengurangi atau mengeliminasi aktivitas-aktivitas tidak bernilai tambah, memperoleh bahan yang bermutu tinggi dan berharga murah. Sedangkan sistem tradisional menggunakan banyak pemasok untuk memperoleh harga yang murah dan mutu yang baik. Tapi akibatnya banyak aktivitas-aktivitas tidak bernilai tambah untuk memperoleh harga yang lebih murah, harus dibeli bahan dalam jumlah yang banyak atau mungkin dengan mutu yang rendah. Perbedaan selanjutnya pada JIT kontrak jangka panjang dengan pemasok, sedangkan di tradisional kontrak jangka pendek dengan pemasok. Pada JIT menerapkan kontrak jangka panjang dengan beberapa pemasoknya untuk membangun hubungan baik yang saling menguntungkan sehingga dapat dibeli pemasok yang memasok bahan berharga murah, bermutu tinggi, berkinerja, pengiriman tepat waktu dan tepat jumlah serta dapat mengurangi frekuensi pemesanan. Sedangkan tradisional menerapkan kontrak-kontrak jangka pendek dengan banyak pemasok sehingga untuk memperoleh harga murah harus dibeli dalam jumlah yang banyak atau mungkin mutunya rendah. Perbedaan selanjutnya terletak pada struktur seluler dan struktur departemen. Pada just in time, struktur seluler ini adalah pengelompokan mesin-mesin dalam suatu keluarga. Biasanya ke dalam struktur semilingkaran atau huruf U, sehingga satu sel tertentu dapat digunakan untuk melakukan pengolahan satu jenis atau satu keluarga produk tertentu secara berurutan. Sedangkan struktur departemen dalam sistem tradisional itu adalah struktur pengolahan produk melalui beberapa departemen produksi sesuai dengan tahap-tahapannya dan memerlukan beberapa departemen jasa yang memasok jasa bagi departemen produksi. Akibatnya, struktur departemen menimbulkan aktivitas-aktivitas serta waktu dan biaya-biaya tidak bernilai tambah dalam jumlah besar. Selanjutnya, karyawan berkeahlian ganda dibanding karyawan terspesialisasi. Sistem JIT yang menggunakan sistem tarikan waktu bebas harus digunakan oleh karyawan struktur seluler untuk berlatih agar berkeahlian ganda sehingga ahli dalam berproduksi dan dalam bidang-bidang jasa tertentu, misalnya pemeliharaan pencegahan, reparasi, setup, dan inspeksi mutu. Sedangkan pada sistem tradisional, sistem karyawan terspesialisasi berdasarkan departemen tempat kerjanya, misalnya departemen produksi atau departemen jasa. Karyawan pada departemen jasa terspesialisasi pada aktivitas penanganan bahan, listrik, reparasi, dan pemeliharaan. Sedangkan karyawan pada departemen produksi terspesialisasi pada aktivitas pencampuran, peleburan, pencetakan, perakitan, dan penyempurnaan. Selanjutnya, ada jasa terdesentralisasi dibanding jasa tersentralisasi. Sistem tradisional mendasarkan pada sistem spesialisasi sehingga jasa tersentralisasi pada masing-masing departemen jasa. Sedangkan dalam sistem JIT, jasa terdesentralisasi pada masing-masing struktur seluler. Para karyawan selain ditugaskan untuk berproduksi, tetapi juga harus ditugaskan pada pekerjaan jasa yang secara langsung mendukung produksi si struktur selulernya. Selanjutnya, keterlibatan tinggi dibanding keterlibatan rendah. Dalam sistem tradisional, keterlibatan dan pemberdayaan karyawan relatif rendah.
karena karyawan fungsinya melaksanakan perintah atasan. Sedangkan dalam sistem JIT, manajemen harus dapat memberdayakan para karyawannya dengan cara melibatkan mereka atau memberi peluang pada mereka untuk berpartisipasi dalam manajemen organisasi. Menurut pandangan JIT, peningkatan keberdayaan dan keterlibatan karyawan dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi biaya secara menyeluruh. Para karyawan dimungkinkan untuk membuat keputusan mengenai bagaimana pabrik beroperasi. Gaya pemberi fasilitas dibanding gaya pemberi perintah. Sistem tradisional umumnya menggunakan gaya manajemen sebagai atasan, karena fungsi utamanya adalah memerintah para karyawannya untuk melaksanakan kegiatan. Sedangkan pada sistem JIT memerlukan keterlibatan karyawan sehingga dapat diberdayakan. Maka, gaya manajemen yang cocok adalah sebagai fasilitator dan bukanlah sebagai pemberi perintah. Dan yang terakhir, TQC dibanding AQL. TQC atau Total Quality Control dalam JIT adalah pendekatan pengendalian mutu yang mencakup seluruh usaha secara berkesinambungan dan tiada akhir untuk menyempurnakan mutu agar capai kerusakan nol atau bebas dari kerusakan. Produk rusak haruslah dihindari karena dapat mengakibatkan penghentian produksi dan ketidakpuasan konsumen. AQL, Accepted Quality Level, dalam sistem tradisional adalah pendekatan pengendalian mutu yang memungkinkan atau mencadangkan terjadinya kerusakan, namun tidak boleh melebihi tingkat kerusakan yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya, hubungan JIT dengan backflow costing. Hubungannya yaitu dalam konsep backflow costing bisa diterapkan konsep just in time, yang mana konsep ini sasarannya adalah untuk meminimalkan persediaan dalam melakukan proses produksi seperti minimalkan bahan baku, barang dalam proses produksi, dan barang jadi. Bahkan jika memungkinkan persediaannya nol, sesuai dengan konsep backflow costing, yaitu mengumpulkan biaya produksi dengan proses produksinya yang sangat cepat dan mendekatkan arus biaya produksi. Dalam prakteknya dicontohkan bahwa BDP backflow costing punya hubungan penting dengan kecepatan just in time. Jika tingkat output tetap sementara, jumlah unit dalam proses diturunkan, maka kecepatan sistem telah digandakan. Kecepatan berhubungan terbalik dengan throughput time. Peningkatan kecepatan akan mengurangi waktu memenuhi pemesanan produksi, bahkan mungkin dicapai zero inventory untuk barang jadi karena semua pengiriman dibuat sesuai pesanan. Dengan diterapkannya konsep just in time dalam backflow costing, proses produksi menjadi lebih cepat, sehingga selama waktu pemrosesan mulai dari bahan baku diproses hingga produk terselesaikan akan berkurang menjadi beberapa bulan, minggu, atau bahkan dalam hitungan jam. Sesuai dengan tujuan JIT adalah mengurangi waktu siklus total, terutama waktu proses yang signifikan dalam produk. Mengurangi waktu total siklus berarti mengurangi biaya dan meningkatkan daya saing. Dan yang terakhir, ada analogi dasar dari akuntansi keuangan. Dua metode persediaan yang berbeda digunakan oleh perusahaan non-manufaktur, yaitu metode perpetual dan metode periodik. Dalam metode perpetual, akun persediaan barang dagang didebit atas setiap pembelian barang dan dikredit atas biaya dari setiap penjualan barang. Tujuannya adalah untuk mencatat setiap peningkatan atau penurunan dalam biaya barang dagangan yang ada dalam persediaan. Akuntansi terinci dalam jumlah yang signifikan dilakukan dalam metode ini, dan hal ini bisa dianalogikan dengan penulisan terinci atas barang dalam proses yang diperlukan oleh perhitungan biaya berdasarkan pesanan dan perhitungan biaya berdasarkan proses untuk perusahaan manufaktur. Akan tetapi, metode persediaan periodik membiarkan saldo awal dari akun persediaan barang dagang tidak berubah selama periode akuntansi.
Penyesuaian di akhir periode dibuat agar saldo akhirnya sama dengan hasil perhitungan fisik. Harga pokok penjualan yang merupakan total aliran keluar dari barang dagang untuk periode akuntansi tersebut dihitung dan dicatat hanya di akhir periode. Hal ini dilakukan dengan menambahkan saldo awal biaya persediaan barang dagang ke total pembelian dan menguranginya dengan biaya persediaan barang akhir. Layar jurnal digunakan menyesuaikan akun persediaan barang dagang ke saldo akhir yang benar dan mencatat harga pokok penjualan untuk periode tersebut. Seperti tidak dilakukannya akuntansi yang terinci atas persediaan barang dagang pada metode periode. Demikian pula, tidak ada penelusuran terinci atas persediaan WIP yang dilakukan oleh produsen yang menggunakan perhitungan biaya breakfast. Keduanya bergantung pada perhitungan di akhir periode dan penyesuaian atas akun persediaan. Baiklah, sekian video presentasi kami mengenai konsep dasar just in time. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.